Kalau kawan itu tidak sopan, santun, langsung kawan tidak mau jawab. Itu prinsip yang pertama. Kalau kadang menantu orang itu dulu dicari dia lagi sopan anak kau tidak. Nah, kalau anak kau lagi sopan bisa nanti. Tapi kalau tidak sulit gitu. Ambil nanti, ya. Harus yang sopan. Ada ratu itu kemudian kayu mana, tapi kalau adab sopan santun tidak ada, tidak akan bermanfaat, tidak akan nyaman. Jadi ada pergaulan ini supaya nanti kita bisa nyaman. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, mengerti dan memahami. Nah, ini dua adab yang perlu kita pahami. Mengerti dan memahami adalah dua sifat yang berbeda sebenarnya itu. Kalau sekedar mengerti saja, itu belumlah kita mendatangkan manfaat. Sehingga nanti ini tidak membantu, jadi membantu itu ajari dia. Nah, jadi harus tetap mengerti wajah kawan itu, kemudian pahami. Kalau kita memahami pasti tidak akan menyalahkan. Nah ini yang kedua. Jadi segera mengerti saja. Ada dalam baik. Nah, kalau sudah mengerti saja, kita akan tidak paham ini. Tapi kalau kita pahami, kenapa dia terlambat? Mungkin yang menolong orang gaibnya dulu, atau dia tidak punya kendaraan menumpang di orang. Jadi kalau kita pahami hal-hal itu, kita tidak akan mencela. Nah, jadi pertama mengerti dan pahami. Nah, ini kuncinya. Nah, itu adab yang kedua yang perlu kita pahami. Kemudian yang ketiga, kita harus selalu mengajak teman kita itu ke arah yang baik. Ya. Kawan, yang kawan itu sebenarnya itu yang bisa dibawa keadaan menangis bagi orang. Kalau kawan sanang banyak, kawan dalam bergalak-galak banyak, tapi kawan dalam memahami, dalam bawa sakit, bawa kekurangan itu sulit. Jadi harus dibawa kawan itu ke arah kebaikan, itu yang kau cari. Ya, kalau kawan mengajak ke jalan yang kaburuk, itu tidak perlu, ya. Tapi carilah kawan yang bisa membawa kita ke arah kebaikan. Ya. Kemudian setiap remaja diharapkan dapat menjadi rekan bagi temannya yang untuk selalu mengajak ke jalan kebaikan. Sebab jalan kebaikan itu selain bermanfaat bagi kawan, juga akan mengantarkan kita ke ridhonya Allah. Sebab kalau ajak orang ke jalan kebaikan, kemudian diamalkannya, maka pahala yang dilakukannya juga akan mengalir kepada kita. Nah itu yang perlu kita pahami. Aku ada awak cabut, dan diajak ke kawan cabut. Aku diajak itu pasti jalan keburukan. Kalau dilakukan di kawan, awak rugi, kawan awak rugi, belum berdesun. Itu nanti yang perlu selalu mengajak ke arah yang paling baik. Ya. Nah, kemudian kalau kita mengajak ke kebaikan itu, kemudian akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, saling membantu. Nah, saling membantu ini sikap yang sangat diperlukan dalam pergaulan. Kalau kini mungkin banyak, tapi membantunya itu dalam bentuk hal pembelajaran kalau anak sekolah. Kalau dalam bidang ekonomi tentu ada mungkin adalah alun memiliki sumber mata pencarian. Tapi kalau saling membantu dalam pelajaran saat belajar, nah itu sangat diperlukan. Ya dalam arti membantu dengan cara yang baik. Yang mana tadi? Ya kalau dia membantu kawan, ada yang dicontekan. Nah, itu tidak membantu. Justru itu akan melemahkan posisi kawan ini. So orang kalau melaksana lah biasa ini dapat bantuan, pastinya akan menunggu. Sebab biasanya ini dia akan identik dengan kebiasaan. Ya. Yang keempat, yang kelima, ini nilai yang paling penting dalam kehidupan kita, jujur dan adil. Ya. Jadi kita semua, bukan hanya remaja saja, ini diharapkan memiliki sifat jujur dan adil ini. Ya. Jujur ini adalah kita melaksanakan sesuai dengan ketetapan yang ada, ya, sesuai dengan aturan yang ada. Misalkan kita sudah diberikan
target bahwa kita melaksanakan pesantren Ramadan ini selama 2 minggu dengan materi yang sudah ditentukan. Jadi sudah disusun. Jadi kita laksanakan dengan secara jujur, ya. Dan adil itu maksudnya merata ke semua kita, ya. Semua kita. Jadi dengan sifat jujur dan adil ini, maka kita tidak akan menimbulkan masalah bagi orang lain. Sebab kalau kita memiliki sifat tidak jujur, pasti dia akan menimbulkan masalah. Jadi kalau kita laksanakan dengan jujur dan adil, maka masalah yang muncul tidak akan begitu banyak, karena memang prinsip jujur dan adil ini akan mendatangkan keadilan bagi siapapun, ya, jujur dan adil. Kalau gini ya, nah, kadang guru rado hilang, lari dari ilmu. Nah, ini kebanyakan yang berarti dia tidak memiliki kesadaran. Kalau zaman dulu, orang-orang dulu kenapa dia berhasil? Coba kita lihat. Yang jadi pejabat itu pada umumnya orang yang dari kampung. Kalau di awal di Payakumbuh datang dari Mudia, dari Mai, dari Pangkalan, itu umumnya jadi orang berhasil. Kenapa? Karena mereka serius mencari ilmu. Nah, orang yang asli Payakumbuh ini sendiri jarang. Kenapa? Karena dia sudah senang, karena dia pergi menuntut ilmu dekat, tidak begitu berat. Jadi perjuangan itu akan terasa manfaatnya kalau kita dari jauh. Nah, maksudnya ini berjuang mencari ilmu. Jadi ilmu itu harus dicari, tidak ditunggu. Kalau kita tunggu, maka akan sedikit yang dapat. Nah, jadi kalau misalnya guru tidak datang, cari guru itu di mana dia. Jadi tunggu lah, kok guru nanti bonya, lama lah mau tahu jalan nanti bonya, berarti kan rugi kita itu. Jadi ilmu itu pada prinsipnya dicari. Karena judulnya kan itu berjuang mencari ilmu. Mencari itu kita tidak menunggu, kita yang mencarinya sehingga bisa nanti kita manfaatkan. Jadi kalau zaman ulama-ulama zaman dulu di tanah Arab sana itu mencari ilmu, itu mencari hadis, itu berjuang, dia berhari-hari dia berjalan mencari ilmu hadis. Sehingga kalau kita berjuang, yang gunung itu terasa nikmatnya kalau didaki dengan apa? Dengan berjuang. Kalau orang naik gunung di helikopter bangga, ya enggak bangga itu. Tapi dengan berjuang berhari-hari menempuh perjalanan berat, kalau berhasil kan disitulah nilai kebanggaannya. Ya. Nah, ini yang perlu kita miliki. Ilmu itu pada prinsipnya harus dicari, jangan ditunggu. Ya. Kalau kita tunggu, ya tidak akan sampai, karena tidak semua orang bisa memberikan ilmu. Ya. Jadi apa yang kita berikan? Pertama, lihat dari situ, dari awal sampai nomor 6 ini harus kita pahami satu persatu. Ya. Yang terakhir kuncinya yang nomor 6 ini. Ya. Kalau kita di sekolah, kuncinya adalah berjuang mencari ilmu. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, kan dalam rangka menuntut ilmu ini, maka Allah akan bersama kita sampai kita kembali nanti ke rumah. Ya. Karena niat kita memang kesini adalah untuk menuntut ilmu. Ya. Nah, ini mengenai adab dan pergaulan. Ya. Dan kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi adab ini 6. Kemudian berikutnya kita lihat bahaya bully. Bully itu kan ada sesuatu yang sudah kita kenal. Arti bully. Apa? Coba. Bully. Ada yang pernah mendengar? Itu apa? Bully. Apa? Mengejek. Ya. Asal kata bully itu berasal dari apa? Asal kata bully, mengejek. Bully itu dia berasal dari bahasa Inggris bull. Asal katanya bull. Bull itu adalah banteng. Banteng. Sifat banteng itu apa? Kalau kita lihat orang adu banteng, banteng itu dia akan menyeruduk ke sana kemari tanpa arah. Itu yang asal katanya bull, ditambah dengan ing, bullying. Jadi bull itu banteng, atau kalau di Spanyol di situ ada adu banteng namanya orang
orang melawan banteng, matador namanya itu, akan sapi atau banteng itu akan menyeruduk kemana saja. Jadi pelaku bullying ini sama dengan sifat banteng tadi. Dia akan mengejek, mengganggu orang siapa saja yang dirasanya bisa diganggu. Ya. Jadi bullying, dampaknya kita lihat. Yang pertama, orang bullying itu akan tertekan atau depresi. Ya. Orang yang dibully itu biasanya akan tertekan, ya. Kemudian rendah kepercayaan dirinya atau minder, dia akan rendah diri. Yang ketiga, orang yang pemalu itu akan jadi penyendiri, ya. Dia pemalu dan penyendiri. Jadi ciri-ciri orang yang dibully itu, ya, dia akan jadi pemalu atau suka menyendiri karena malunya. Nanti kalau tapi ngalami ya pokok dibully itu dia kawan, di CME dia kawan. Kemudian karena korban bully dia depresi, prestasi akademiknya biasanya akan merosot. Jadi kalau kita prestasi akademiknya pertama bagus, kemudian menurun, nah itu mungkin salah satunya karena dia dibully oleh kawannya. Jadi dalam ada pergaulan tadi kita akan harus tahu saling membantu. Jangan sampai membuli seperti ini. Jadi bully ini akan mengakibatkan beberapa hal yang buruk. Yang kelima, dia merasa terisolasi, tersisih dari pergaulannya. Orang yang dibully itu biasanya dia akan menyendiri saja. Malas dia bergaul dengan orang lain karena dia takut dibully atau dicemooh. Kemudian yang keenam, terpikir dia sakit secara tiba-tiba. Kemudian yang ketiga, mengalami penurunan nilai. Nilainya akan menurun. Kenapa? Karena dia memang sendiri saja, ya. Tidak ada yang membantu sehingga terjadi penurunan nilai. Kemudian yang keempat, barang yang dimiliki hilang atau rusak. Ya, datang itu lima datang barang itu tentu karena dia dalam kondisi yang tidak stabil mentalnya. Kemudian sering mimpi buruk atau sulit tertidur lelap. Jadi ini biasanya dia akan marah tak tentu sebab saja, ya. Ini marahnya kadang-kadang mudah saja meluap, ya. Bisa jadi dia tertekan dalam pekerjaannya kalau dia di kantor, atau dia menurun nilai marah di sekolahnya kalau dia anak sekolah. Jadi bully ini bukan hanya anak-anak saja, orang di kantor juga. Kemarin kita lihat di televisi ada orang di dinas perpajakan di Jakarta itu kena bully oleh temannya lebih kurang 3 tahun, ya. Ya, 3 tahun dia dibully oleh atasannya, atasan ke bawah juga penting, ya, perlu kita perhatikan. Jadi amarahnya akan meledak. Kalau ada orang yang tiba-tiba marah, nanti kita perlu ketahui mungkin dia korban bullying gitu. Kemudian yang ketujuh, sulit untuk berteman dengan teman baru. Hanya kawannya itu kayak itu sini. Tanda fisik seperti memar atau luka. Jadi kalau dia kekerasannya berupa fisik, akan ada tanda memar atau luka di bagian badannya. Nah, itu kira-kira ciri-ciri korban yang harus diperhatikan. Yang berikutnya, kita lihat berikutnya yang perlu dicermati dalam kasus bullying. Nah, ini pertama, kita kalau nanti ada adik-adik kita atau saudara-saudara kita yang menjadi korban bullying, ciri-cirinya atau tanda-tandanya, ya, munculnya keluhan dan perilaku atau emosi anak akibat stres yang dihadapi terhadap pelaku bullying. Kalau dia anak sebagai korban, ya. Jadi dia mengeluh, kemudian emosinya kadang-kadang dia marah-marah akibat stres karena dia kena mengalami perilaku bullying. Ini kalau dia menjadi korban. Kemudian kemana kita tahu ada laporan dari guru atau temannya atau pengasuh anak mengenai tindakan bullying yang terjadi pada anak. Jadi kalau ada guru melaporkan, nah itu perlu kita cermati kasusnya, ya. Kemudian yang berikutnya, kalau sebagai pelaku, ciri-cirinya anak sebagai pelaku itu kita lihat, ya, orang-orang yang sebagai pelaku. Pertama, anak itu bersikap agresif. Jadi kalau dia agresif, anak itu
terutama terhadap mereka yang lebih muda usianya. Biasanya dari anak kalau di sekolah, dari kelas yang tingkatnya tinggi kepada kelas yang tingkatnya rendah, dari usia lebih muda atau lebih kecil dari mereka, sehingga pada orang yang lebih tua. Kalau orang lebih tua ya tidak agresifnya, tapi biasanya pelaku bullying ini akan lebih kepada yang lebih lemah dari sebenarnya, ya. Nah, itu nanti ciri-ciri pelakunya, dia bersifat agresif. Kemudian yang kedua, sesekali anak bersifat agresif yang berbeda ketika bersama Anda. Jadi kalau anak itu anak kita perhatikan, kalau dia agresif, anak itu perlu nanti kita perhatikan, kemungkinan dia akan melakukan bullying terhadap temannya, ya. Kemudian yang ketiga, tanda-tandanya melakukan tindakan agresif yang berbeda. Kalau dulu dari ketek, acok dibully, acok dicemooh, acok disakiti. Kalau dia sudah besar, sudah dewasa, dia akan berpotensi untuk menjadi pelaku bullying, ya. Jadi anak yang menjadi korban bullying ini biasanya dia merasa malu, takut, tidak nyaman. Orang yang menjadi korban bullying ini biasanya dia takut, tidak nyaman, sehingga untuk dia membuat kembali seperti hari-hari biasa, dia harus dibekali. Jadi orang-orang korban bully ini harus dibekali dia dengan alat supaya dia tidak dibully tali, ya. Jadi apa alat-alatnya nanti untuk supaya dia di korban bully? Nah, ini ada beberapa nanti, ya. Kita lihat. Jadi orang yang kalau terjadi korban bully di lingkungan kita, anak itu harus diberikan sebuah alat atau tools yang membuat dia yakin bahwa dia akan mendapat pertolongan. Kalau tidak, dia jadi korban tarik. Jadi harus kita siapkan alatnya, ya. Anak itu harus tahu, dia percaya dia bahwa tempat yang mengadu itu ada. Jadi kalau di sekolah terjadinya, anak korban bully itu harus dia berani menyampaikan kepada guru bahwa dia diancam oleh ini, dibully oleh ini. Sebab kalau tidak, dia akan berketerusan, ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui, ya. Kemudian ini yang tadi, rasa percaya diri itu harus dipupuk kembali. Jadi orang korban bully ini rasa percaya dirinya harus dibangkitkan lagi, sehingga dia tidak bisa dibully oleh temannya. Sebab bully ini sangat buruk efeknya bagi korban. Sebenarnya ini lebih kepada pepatah atau nasihat orang Minang, ya. Jadi ini lebih banyak ke nama dari judulnya Sumbang Bale. Ada 12 poin yang akan kita sampaikan. Sumbang ini berasal dari kata bahasa Indonesia. Kalau bahasa Awaknya, kalau kami dulu teman-teman kami ada penyanyi Dul Sumbang, atau ini ada Iwan Fals. Artinya Sumbang itu apa? Sumbang? Apa? Sumbangan. Nah, ini Sumbang saya. Nah, Sumbang ini asal katanya itu ada yang jangga, yang tidak batu, yang sumbang, yang timpang. Itu asal kata bahasa Minang yang Sumbang. Sesuatu yang sifatnya tidak pada tempatnya, yang jangga dilakukan, tidak pada tampil, itu disebut sumbang. Ada dua macam sumbang. Jadi nanti kalau kita dalam adat Minang itu nanti ada sumbang yang perlu kita ketahui. Ini sebenarnya nasihat lebih banyaknya nanti ke kaum perempuan sebenarnya, ke pedusi. Sebab yang banyak di Minang pun yang dijago adalah yang pedusi, ya. Jadi nasihat ikuku sebenarnya lebih banyak kami ke pedusi. Awak laki-laki sadonya adalah bisa jadi kalau tidak awak, untuk adik-adik awak, untuk kakak awak, untuk saudara awak, orang kampung, bisa nanti kita sampaikan ini. Nah, jadi Sumbang Bale itu adalah 12 perilaku yang jangga yang tidak boleh awak lakukan masyarakat Minang. Nah, kalian coba. Dan menjadi dasar dari Sumbang Bale itu adalah ada Minang pada bagian undang dan salapan dikecilkan pada bagian nan kedua. Sumbang atau salah bahasa Indonesia. Sumbang atau jangga atau salah. Dan menjadi ukuran dalam perangai di masyarakat Minangkabau ialah
sumbang. Nah, sumbang adalah konsep untuk penyatuan parangai orang dalam bagaua dan berpotensi menggiring orang untuk berbuat salah. Nah, tulisan dalam bahasa Minang, ya. Nah, nanti Pak Tunjuk kelompok 1 tolong dibacakan nanti sumbang pertama. Nah, dibacakan dulu, ya. Jadi nama biasanya sumbang itu artinya berbuat salah. Nah, yang berani, yang memiliki kekuatan, silakan membaca saja. Nah, adapun makasih dari kata sumbang adalah suatu laku perbuatan nan buruan, tacacil, tacela, tapi ada sampai kalau boleh salah. Jadi kalau kau ini tidak salah, tapi agak janggal misalnya. Kata padanan dari sumbang nantun adalah jangka, senjang, ataupun songsang. Ya. Atau istilah populer masa kini apa tuh? Yang tuh kurang etis, bandel, norak, urakan. Nah, kalau bakso pasarannya kurang ajar, tindak baradai, antiko. Nah, itu bakso awak. Ya, bakso Indonesia. Sekarang kita lihat sumbang 12-nya ini, ya. Yang pertama, sumbang duduk dan jangka dan boleh dilakukan ketika orang sedang duduk. Nah, kalau orang duduk, enggak. Coba kelompok 1, siapa? Ada kelompok 1? Benar, coba sampai ke depan. Itu kelompok 1. Kelompok 1. Coba dibaca ini. Coba didengarkan saya dulu. Kalau tidak mau, duduk posisi Minang kok ialah bersimpuah. Bersimpuah itu duduk posisi Minang. Jangan sekali-kali duduk bersimpuah calon laki-laki. Posisi Minang jangan duduk calon laki-laki. Nampaknya tercelak mana kalau mencangkuang. Posisi jangan sekali mencangkuang. Mencongkong atau sama lebih bertagaan seperti orang juga di itulah adalah sumbang ini. Sumbang baru. Berikutnya kalau duduk di bangku polisi, rapean bawa ke adik. Kalau duduk di polisi, jadi dia menyampi agak selayak. Contoh, menyampi agak selayak. Malu orang memakai rok singket atau tahu juga ada kecil, tidak tahu juga ada kecil. Jadi kalau ini kan orang memakai rok singket itu alhamdulillah di negara Jawa kan. Itu. Kalau di Jawa itu mungkin banyak orang yang kurang kain. Sumbang tagak dan tagak pun awak diatur. Jadi juga di tagak. Yang tidak boleh awak lakukan dalam tagak itu usah menagak tentang pintu atau dijajang turun naik. Usah menagak tapi lagu itu ada dalam. Kalau tidak ada Dua di tepi pintu yang boleh duduk atau enggak situ dan. Sumbang tagak laki-laki apalagi tindak jomuhin. Konon pulo baru diam sambil tagak. Itu rida bercerita sambil tagak tapi lagu itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau anda bercerita, awak mengajak orang bercerita, ajak duduk. Ya. Jadi sumbang tagak. Itu seperti ya. Jadi apa saja poinnya, tagak di pintu, tagak di janjang naik, tagak seorang di tepi jalan. Seorang tepi jalan tagak tu. Aneh sedia orang tu. Tagak jadi laki-laki tidak murim aku untuk berisi. Ya. Baru dia sambil tagak. Tidak tagak atau pendirian. Ini yang pantang kita lakukan dalam sumbang tagak. Yo, boleh. Tadi jam 11 lewat umur. Oke, nah berikutnya yang ketiga sumbang jalan. Yang berarti apa? Sumbang apa yang pertama? Sumbang duduk. Yang kedua sumbang tagak. Yang ketiga sumbang jalan. Jadi duduk apa-apanya duduk. Sudah duduk tagak, sudah tagak jalan.
Sumbang dua, sumbang tagak, sumbang jalan. Berjalan mesti berkawan. Pada kurang juga pada kita. Kalau kondisi berjalan surang, ibarat elang-elang lapih. Elang lapih. Dan itu mirip ulun harangku. Kandang lagi. Usah berjalan pakai gigi, malasau mendongkak-dongkak ayam gaji ke betalur. Jadi kalau berisiko, ya. Usah berjalan. Tapi berjalanlah dengan wilayah Melayu pada tampik suri dan labiah. Pada tampik tampuk suruh sebenarnya. Pada tampuk suri dan labiah. Alun tertaluang pada tidur. Coba lah mas. Sambung tidak mati. Kan? Artinya berjalan itu hati-hati. Jalan lambat-lambat. Sehingga kalau sabu itu tak bisa mati. Saking hati-hatinya. Artinya lambat-lambat di kalau berjalan. Gemulai, tapi tanya. Kau berjalan, jasa mau gadang, dan babanja mampang labuh. Kalau awak berjalan sama gadang, dan babaris itu babaris. Hati lo labuh ada awak berjalan, ketika berempit di labuh itu. Sehingga orang kan lalu payah. Jadi kalau jalan sama gadang, aku biasanya pada sama gadang. Sumbang katu, kok maksudnya mengecek. Tuh, mengecek yang ngodang. Kok acuk mungkin. Awak lakukan. Ya, baik di sekolah, di rumah. Di sekolah banyak. Bakat keluar turun nak lambui. Duduan entongan cie-cie. Nak paham orang makasihnya. Sumbang tanah di produksi baru diam di Cumurai. Sumbang tanah di produksi baru diam Cumurai Batu. Baaye Sarsakajun. Rumilah orang memilahi. Kalau orang tua sedang mengecek, pantang motong bicara ujung. Jadi kalau orang tua atau guru sedang mengecek, jangan dipotong. Itu Pak. Nanti kan sudah dulu. Baru dijawab pasti. Tidak orang sedang makan usah mengecek dan kumuh-kumuh. Awak orang sedang makan, awak mengecek dan buruk-buruk akan lari sendiri orang. Itu tidak boleh. Pantang. Pai banyak orang sakit, usah cerita mati. Awak mencari orang sakit, tapi cerita tentang kematian saja. Karena canggih lah jadinya. Ya. Itu tidak boleh. Kurang banyak, kurang terpuji. Menunggu utang di narami, tidak. Menyapi harimau di tengah hutan. Nah, kalau apa yang masuk hutan, jangan sampai harimau bagi orang-orang dulu. Nah, main bau jadi. Ya. Apa nanti ajaran sopan santun. Jadi kalau awak nanti di dalam hutan akan mencapai harimau, binatang buas itu tidak boleh pantang gitu. Kalau kita masuk ke dalam hutan. Jadi kato itu kira-kira harus lamah labui. Sumbang kato ini apa saja poinnya ada 10. Pertama bakato kasar itu tidak boleh. Bakato tidak jalih. Mengecek itu harus jalih kan untuk orang berkumu-kumu sih terangan jalih. Yang ketiga bakato tidak ada koma, capek mana mengecek sehingga tidak mengerti orang anak gitu. Yang keempat menyalur ngecek orang, menyela orang sedang ngecek orang ngecek belum. Yang kelima bakato tidak pada tampilnya. Yang keenam bakato nang kumuh sambil makan, itu lah boleh. Sumbang caliak, kalau sumbang mencaliak menggunakan matu. Kalau bahasa Minang ini kan kurang terhati orang polisi kok pemana pencari jauh. Pemana itu panjang ngomong. Panana pencari jauh. Pemana ke orang belakang. Pementri-menteri di surah sumbang namanya. Nyampang awak pai tetanggang, panjina stay encik mantu. Pria ke rumah orang encik mantu itu dijinakan. Ya. Jangan menjala sampai ruang. Itu ibu atau orang polisi. Payah orang cerita konten orang, isi kamar orang, banyak gitu ya. Sampai itu orang menyelidiki. Kau awak menjadi tuan rumah, usah mencari kejam tangan. Kalau dia, kunyak kenyang sepanjang jalan, pilih makan sambil jalan. Bangunnya tujuan muli, jangan terdengar capak di orang. Sebab dengan mencapak itu biasanya bangsa silupa di sisa mui. Kita tahu bangsa silupa sisa mui kan? Itu nama cepat-cepat. Kuranglah sopan kita hati. Kalau mau tas hanya makan harus sembunyi dalam bilik.
Kok awak makan di tangan, angke nasi di ujung tangan. Suwo tidak usah kadang-kadang. Menambuhan nasi agak seketik, agak-agak biar acok asalkan seketik. Jangan sampai sepil yang balanjong. Biasakan mencuci tangan, menuangkan air dalam piring. Juga menjamu galeh. Minumlah setangguh ketek, tahan sandau, jangan sampai lapik. Karena sandau kali-kali itu kan tak bagus. Nyempak awak makan ke sendok, jangan balago sendok juga lepu. Badari yang kena gigi. Di bahasa rasa makan itu tungkuikan sendok elok, tungkuikan sendok juga lepu. Kalau letaknya tata lintang, tandanya makan dan kenyang. Jadi kalau awak meletak sendok itu, jangan betul itu sendoknya ditungkuikan. So kalau begitu, berarti ada kenyang, itu ibadat dalam Minang, dalam beradat Minang. Bagi pakaian, ini sumbang pakaian ini tentang pakaian. Ya, ini juga banyaknya bagi perempuan. Ya. Baju jangan sampai-sampai, jangan sampai tontonan laki-laki. Usah perlu kalau mau jarang, yang TV tentang buat pandang. Konon tersimbah hati bawah, usah. Saat tentang mau di potongan sesuaikan je bentuk badan. Sarasikan je lagi kain, boleh saja pandangan mata. Di kulit ayah nan menurun, kulit nan karak-karakan ni, maka warna pilihlah nan agak ambal, krem jadi, ya pucuk pun boleh, birunya nan talwasin, putihnya nan abu-abu. Usah dipakai baju sirah, dendeng balado kisi orang, baju somai kalau Kalau hitam keju merah. kata empat orang, tapi orang kematian, aja dipakai lo nan polos warna galau. Usah memakai baju pontong, usah memakai baju pontong dan ponggiang nampak ketiak. Tapi orang kematian, usah perlu buka tenda memakai bincu taba-taba, orang etis besok ini. Jadi kalau kita di Minang yang tidak memakai tenda bukan lebih jarang. Jadi kalau kita korban kematian, kita pakailah pakaian yang sesuai. Tenda, itu nah. Kalian tahu tenda? Kalau polisi, pakai jilbab, pakai penutup kepala. Nah ini lebih kurang poin-poinnya pakaian sampi, pakaian nampak kulit, aurat, pakaian topi pandang, polisi tidak menutup kepala, dari laki-laki sholat tidak baju, pakaian yang tidak cocok. Yang berikutnya yang ke-8 sumbang karajo. Pada dalam karajo pun kita kaum perempuan diatur. Kok karajo Aurat dari ma. Aurat laki-laki dari ma. Lalu yang menjadi jawaban Arab. Aurat laki-laki. Kada puas memasak, menyusun para berumah. Kok kasawa bertanam coba siang, menjadi jauh main. Asalkan tertutup. Tapi jangan membajak jawaban dia. Baik itu karajo parah, sekedar merambah siap kemudian menguli menambah pisang bisa. Jangga mana ada orang polisi kalau memanjat bagaimana menabang menggabung kayu. Jadi kalau kerja polisi itu yang ringan-ringan yang cocok. Ya artinya sesuaikan kerjanya kalau kita perempuan, sesuaikan dengan yang kodrat perempuannya. Ini sedikit saja. Nah, berikutnya yang ke-9 sumbang tanyuh. Kok juga banyak kita dapatkan. Ada pepatah mengatakan baru dia sesudah makan. Jadi kalau ke Batanyu itu sudah kalau kita makan dulu. Batanyu salah piara. Artinya kau orang ibu Batandang sambuilah baramatama jo hormat. Silakan duduk dulu. Sesudah nonton baru letakkan minum suruh minum. Selesai minum agak setangguh Rasulullah cukup istirahat baru tayo. Jadi kalau orang bertamu awak duduklah dulu lagi minum baru Batanyu awak. Nah, betul. Apa sengaja kedatangan. Cara kemodelannya apa yang bisa saya bantu? Maka kasalah bana biawa alun taca ibunya duduk awal lah bertanya. Tujuan kemari. Belum jadi orang duduk lewat lah bertanya. Mengapa kemari? Tidak boleh tu. Ya. Tidak boleh. Buruh angkuhan namanya. Selain daripada itu, kok tamu awak sedang makan, jangan sampai awak tanya marah harga balik ini. Kamu sedang makan, awak bertanya marah harga balik. Nah, harga balik itu tidak boleh. Pantangan di Minangkabau.
Jele kau berjalan dalam hutan, usah bertanya isi rimbu. Kau bertanya dalam hutan lah, jangan bertanya isi rimbu. Ulah, harimau, beruang, nah mulia. Berikan jawaban. Ya. Ini yang sumbang menjawab. Jadi menjawab singkat pun sebenarnya menjawab tidak sumbang bagawa. Tidak boleh bagawa laki-laki kalau awak saja posisi surang. Jadi kalau awak posisi surang laki banyak tak boleh. Ya. Tak boleh surang mencampur berarti ada banyak. Sumbang bagawa sama kadang kalau berkumpul-kumpul lalu bertandang ke rumah orang kecuali ada peradu. Sumbang kurena atau perangai. Apun yang dimaksud di kurena ialah gelagat pembawaan sifat tabiat sebarangai karakter kita orang ini. Sikap mental cara modern. Indah lapati kalau berisiap berdua, sedangkan awak sedang berdua. Kurang lama, kurang elok melucu memegarah kota bakari Itulah elok mic itu mah. dalam menjamuak bertakziah. Jadi kalau sedang menjamuak dalam bertakziah itu dia awak sangat galak kari-kari. Tidak mulia galak menjadi orang Jawa, orang Jawa. Tidak mulia menutupi hidung di tengah orang rami. Atau kuo mengganggu lawe-lawe. Tuh. Termasuk Sering juga sumbang dia kurena. toga mah. Mengaku di tangan kita, saumpama menjambau di menang tuang, menunjuk atau main bau.